Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 8 bersama saya Usnud Silitonga. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab 6 sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengedarkan, memindahkan zat dari dan ke sel-sel tubuh. Sistem peredaran darah atau sistem transportasi terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. 1. Darah. Darah merupakan jaringan pengikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah pada manusia berfungsi 1. Untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. 2. Untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. 3. Untuk menyebarkan panas ke seluruh tubuh. Komponen darah terdiri atas A. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning yang mengangkut nutrisi untuk tubuh. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. B. Sel-sel darah terdiri dari 1. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung bikonkav, tidak memiliki inti sel. 2. Sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh, baik melalui fagositosis maupun dengan membentuk antibodi. 3. Keping darah atau trombosit berfungsi untuk proses pembekuan darah saat terjadinya luka. 2. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Jantung sebelah kanan berisi darah kotor atau kaya CO2, sedangkan jantung sebelah kiri berisi darah bersih atau kaya O2. Frekuensi denyut jantung adalah banyaknya denyut jantung tiap menit. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu 1. Aktivitas tubuh. Seseorang yang melakukan banyak aktivitas memerlukan glukosa dan energi yang semakin banyak. 2. Jenis kelamin. Perempuan memiliki denyut jantung lebih tinggi daripada laki-laki. Dalam kondisi normal, denyut jantung perempuan sekitar 72-80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung laki-laki sekitar 64-72 denyutan per menit. 3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan O2 dan pengeluaran CO2. 4. Umur. Pada janin, denyut jantungnya sekitar 140-160 denyutan per menit. Semakin bertambahnya umur, semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. Hal ini karena semakin berkurangnya kebutuhan energinya. Orang dewasa dengan orang lansia, energinya lebih banyak orang dewasa karena aktivitasnya lebih padat. 5. Komposisi ion. Dan jantung berdenyut secara normal dipengaruhi oleh komposisi ion yang seimbang di dalamnya. 3. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. 2. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Vena berisi darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. 3. Pembuluh kapiler. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik bisa diperhatikan dalam tabel. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda.
Peredaran darah ganda ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung bilik kiri, kemudian menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta mengatasinya. 1. Jantung koroner. Jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama kematian di negara maju maupun berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak menyuplai oksigen yang cukup ke otot-otot jantung. Hal ini karena arteri koronaria mengalami penyumbatan oleh lemak dan kolesterol. Gejala penyakit jantung koroner seperti dada terasa sakit, sakit pada lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Upaya mencegah penyakit jantung koroner dengan melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehat, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. 2. Stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi karena kematian jaringan di otak yang disebabkan kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak, kolesterol atau salah satu pembuluh darah di otak pecah. Upaya mencegah penyakit stroke yaitu sama dengan upaya mencegah penyakit jantung koroner. Hal ini karena penyakit jantung stroke hampir sama dengan penyakit jantung koroner. 3. Varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Varises biasanya terjadi di kaki. Upaya menghindari varises yaitu 1. Ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. 2. Menghindari berat badan berlebih. 3. Menghindari berdiri terlalu lama. 4. Berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. 5. Hindari memakai sepatu dengan hak tinggi. 4. Anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau eritrosit. Anemia terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. 5. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi, terjadi jika tekanan di atas 120/80 mmHg. Gejala hipertensi seperti sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteri kolesterolosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurang berolahraga, stres berlebih, konsumsi makanan berlemak atau tinggi kolesterol, merokok, dan konsumsi minuman beralkohol. Sedangkan hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg, disebut juga dengan tekanan darah rendah. Gejala hipotensi seperti sering pusing, sering menguap, penglihatan kadang kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama atau berjalan lama, cepat lelah atau tak bertenaga, detak atau denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Upaya mengatasi hipotensi yaitu minum air putih cukup banyak, yaitu sekitar 8-10 gelas per hari. Konsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti kopi. Konsumsi makanan yang cukup mengandung garam dan olahraga teratur. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.